Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah, Matematika Sederhana, Unik dan Indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, bahasan kita masih berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Fokus saat ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Tentu yang pertama sekali harus kita pahami adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C, di mana nilai A-nya tidak boleh 0. Sebab kalau A-nya 0, 0 dikalikan berapapun hasilnya adalah 0. Artinya suku yang pertama ini jadi 0, sehingga fungsinya menjadi BX ditambah C yang merupakan fungsi linier. Jadi sekali lagi, fungsi kuadrat itu fungsi yang bentuknya seperti ini. Contohnya, Y sama dengan negatif X pangkat 2. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X. Atau Y sama dengan 4X pangkat 2 dikurangi 9. Atau Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Cara yang paling konvensional adalah pertama dengan menentukan titik-titik yang dilalui oleh grafik tersebut. Yang kedua, kita gambarkan titik itu pada bidang koordinat. Baru yang ketiga, langkah yang terakhir adalah kita sketsa grafik dengan cara menghubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah garis. Itulah langkah yang paling konvensional. Coba kita terapkan. Sebagai contoh, kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan negatif X pangkat 2. Langkah yang pertama, kita tentukan titik-titik koordinat. Kita buatkan tabel. Dalam hal ini, sebagai contoh, kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan negatif X pangkat 2 ini pada domain negatif 3 sampai dengan 3. Nah, jadi nilai X-nya dalam rentang itu. Lalu kita tentukan nilai Y-nya. Ingat, nilai Y-nya rumus fungsinya adalah Y sama dengan negatif X pangkat 2. Kita tentukan nilai Y. Kalau X-nya negatif 3, maka nilai Y-nya adalah negatif dari negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 adalah 9. Negatif dikalikan negatif kan jadi positif. Jadi negatif dari 9. Oh, berarti nilai Y-nya adalah negatif 9. Lalu, kalau X-nya negatif 2, maka nilai Y-nya negatif dari negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2 ini 4. Berarti nilai Y-nya adalah negatif 4. Lalu, nilai X-nya negatif 1. Berarti nilai Y-nya negatif dari negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2, 1. Oh, berarti nilai Y-nya adalah negatif 1. Kalau X-nya 0, Y-nya berarti negatif 0 pangkat 2. 0 pangkat 2, 0. Ya, berarti nilai Y-nya adalah 0. Kalau X-nya 1, maka nilai Y-nya negatif 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 adalah 1. Oh, berarti nilainya negatif 1. Ini pasti nilainya negatif 4. Ini kalau kita hitung nilainya negatif 9. Sehingga titik koordinatnya kita dapatkan negatif 3,9, negatif 2,9,
negatif 4, negatif 1, negatif 1, lalu 0,0, 1, negatif 1, 2, negatif 4, dan terakhir 3, negatif 9. Kita mendapatkan titik-titik koordinatnya. Lalu titik koordinat ini kita gambarkan pada bidang koordinat. Kita gambarkan. Kalau kita perhatikan, nilai X-nya antara 3 sampai negatif 3, nilai Y-nya mulai dari negatif 9 ya, sampai dengan 0, titik yang paling besar. Oke, kita gambarkan bidang koordinatnya. Ini sengaja saya potong sesuai dengan rentang nilai yang ada. Lalu kita gambarkan titik-titik ini pada bidang koordinat. Yang pertama titik negatif 9, ini negatif 9, maaf ya. Negatif 9, negatif 3, negatif 9. Negatif 9, Y-nya negatif 9, X-nya negatif 3, berarti titiknya di sini. Negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4, berarti di sini titiknya. Negatif 1, negatif 1, negatif 1, X-nya negatif 1, Y-nya negatif 1, titiknya di sini. 0,0, berarti di pusat koordinat. 1, negatif 1, berarti di sini. 2, negatif 4, X-nya 2, Y-nya negatif 4. Lalu yang terakhir 3, negatif 9, berarti titiknya di sini. Setelah kita tempatkan, setelah kita gambarkan titik-titik ini pada bidang koordinat, maka langkah selanjutnya kita hubungkan titik-titik ini dengan garis, maka terbentuklah sebuah grafik. Inilah grafik Y sama dengan negatif X pangkat 2. Lalu pertanyaannya, grafik ini bentuknya apa? Apakah segitiga? Tentu bukan. Karena kalau segitiga tentu sisi-sisinya berupa garis lurus. Sementara ini adalah garis lengkung. Nah, bentuk seperti ini yang dinamakan parabola. Kenapa dinamakan parabola? Coba Anda bayangkan sebuah bola dilempar ke atas, lalu gambarkan lintasannya. Maka lintasannya itu akan berbentuk seperti ini. Lintasannya itulah yang dinamakan parabola. Salah satu sifat parabola adalah simetris, di mana sumbu simetrinya itu melalui titik puncak. Nah, jadi pada parabola ini titik puncaknya titik 0,0. Maka titik 0,0 ini dilalui oleh sumbu simetri yang membagi daerah parabola menjadi dua bagian yang sama besar. Siswa sekalian, selanjutnya saya ingin mengajak Anda mengamati pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat. Baik siswa sekalian, pertama saya ingin mengajak Anda mengamati pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Jadi kalau pada posisi ini A-nya adalah 1, sementara B-nya 0, C-nya 0. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X pangkat 2. Coba kalau A-nya kita perbesar. Ini 1 menjadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Ternyata nilai A itu kalau diperbesar positif, maka parabolanya semakin kurus ya. Lalu bagaimana kalau A-nya kita ubah menjadi negatif? Misalkan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini positif. Kalau negatif ternyata parabolanya membuka ke bawah. Membuka ke bawah. Dan kalau A-nya kita perkecil menjadi ini negatif 1, menjadi negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ternyata kalau A-nya semakin diperkecil, grafiknya membuka ke bawah, negatif, maka parabolanya juga semakin kurus. Ini yang bisa kita pahami dari nilai A.
Lalu bagaimana dengan nilai B? Kalau pada posisi ini, maka A-nya 1, B-nya 0. Nah, kita geser-geser, nilai B-nya kita perbesar atau kita perkecil. Coba nilai B-nya ini kita perbesar atau kita perkecil. B-nya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, negatif. Oh, ternyata nilai B itu berpengaruh terhadap pergeseran parabola ke kiri atau ke kanan ya. Ini sumbu simetrinya dan ini titik puncaknya. Nah, titik puncaknya atau titik baliknya. Kalau posisinya seperti ini berarti titik balik minimum, tapi kalau parabolanya membuka ke atas itu berarti titik balik maksimum. Nah, nilai B-nya itu berpengaruh terhadap posisi sumbu simetri dan titik puncak ya. Dia bergeser ke kiri atau ke kanan. Lalu yang berikutnya kita akan lihat pengaruh nilai C. Kalau pada posisi ini nilai C-nya 0. Nah, nanti kita akan perbesar atau kita perkecil. Coba nilai C ini kita perbesar atau kita perkecil. Oh, ternyata nilai C itu berpengaruh terhadap pergeseran grafik ke atas atau ke bawah ya. Ini titik potong sumbu Y-nya adalah 0,3, C-nya 3. Kalau C-nya 2, oh ternyata titik potongnya 0,2. Titik potong dengan sumbu Y. Oke. Coba B-nya kita buat menjadi 2. Bagaimana pengaruh nilai C-nya? Ini titik potongnya dengan sumbu Y 0,0. C-nya 0. Ini C-nya 1, titik potong dengan sumbu Y 0,1. Ini titik potong dengan sumbu Y 0,3, C-nya 3. Oh, ternyata kesimpulannya begitu. Ternyata nilai C itu berpengaruh terhadap grafik bergeser ke atas atau ke bawah, yang itu berpengaruh terhadap titik potong grafik dengan sumbu Y. Titik potong grafik dengan sumbu Y, koordinatnya adalah 0, C. Baik siswa sekalian, dari apa yang kita amati tadi, dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, pengaruh nilai A itu, kalau A-nya positif, lebih dari 0, maka parabolanya membuka ke atas. Dan nilai A semakin membesar, maka parabolanya menjadi lebih kurus. Nah, kalau nilai A-nya negatif, maka parabolanya membuka ke bawah. Nilai A-nya semakin diperkecil, misalnya negatif 3, diperkecil lagi menjadi negatif 5, negatif 6, nah, maka parabolanya menjadi lebih kurus. Itu pengaruh nilai A. Kalau pengaruh nilai B itu menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Tadi sudah kita amati. Dan kalau nilai C itu berpengaruh terhadap titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu pada koordinat 0, C. Siswa sekalian, saya kira untuk masalah grafik fungsi kuadrat cukup demikian. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anak semua belajar untuk masa depan, bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.